Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dokter Komputer, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pembuatan aplikasi dari selangkah demi selangkah. Pada kasus kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis web untuk pembayaran listrik pasca bayar. Di sini sudah disiapkan tabel database-nya dan kita akan menggunakan framework Laravel. Serta pada kasus ini saya sudah menyiapkan template aplikasinya. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita langsung eksekusi saja. Baik, saya sudah punya Laravelnya. Oke, langkah pertama kita buatkan model dan migrationnya terlebih dulu. Kita buat model untuk tarif terlebih dahulu ya. Nah, supaya ketika kita membuat model dan juga dibuatkan migration ya secara langsung, kita tambahkan option di sini min M. Nah, ini jadi kita membuat model dengan nama tarif, kemudian migration-nya juga. Oke, ya, jadi ada dua file yang dibuat, model dan juga migration dengan satu perintah. Artinya pelanggan, tagihan, dan pembayaran. Nah, setelah kita memiliki model dan migration-nya, kita perlu mengisi data migration sesuai dengan database-nya. Kita mulai dari tarif terlebih dahulu. Sini kita butuh kode tarifnya, daya, tarif per kWh, dan juga beban. Untuk kode saya pakai integer saja. Daya, tarif per kWh, dan juga beban. Berikutnya pelanggan, nama, alamat, kode tarif. Karena kode tadi kita pakai integer, kita samakan. Tagihan, bulan tagih. Kita bikin biar mudah.
pembayaran, tanggal bayar, nah setelah kita memiliki migration-nya, kita tinggal migrate supaya dibuatkan database-nya. pp artisan migrate seperti ini. Oh, the database Laravel. Ya. No. Ya, kita belum merubah nama database-nya di bagian env ya. District. Oke. Baru kita jalankan. Migrate. Nah, kita sudah punya tarif, pelanggan, tagihan, dan tabel, serta ada tabel user yang disediakan oleh Laravel. Kalau kita perhatikan di dalam tabel ini tidak ada tabel untuk kasir ya, atau pengguna. Jadi kita gunakan saja tabel user yang disediakan Laravel untuk autentikasi ketika menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau dalam soal itu sudah disediakan tabel user, kita buatkan saja. Selanjutnya tinggal kita jalankan servernya. Nah, setelah migrasinya siap dan tabelnya juga sudah siap, kita perlu mengedit modelnya. Nah, model. Nah, dikarenakan tadi kita membuat migration itu satu paket dengan model, maka dia akan dibuatkan tabelnya sesuai dengan nama modelnya, sehingga tidak perlu kita deklarasikan di sini kita menggunakan tabel apa. Ya, karena sudah otomatis. Nah, kita cukup menambahkan variabel guarded. Nah, variabel ini supaya kita bisa menambahkan data pada tabel. Kita kopikan saja. Ini pada tabel user, di sana ada name, email, dan juga password. Akan kita gunakan sebagai autentikasi masuk ke aplikasi. Baik, nah sekarang model dan juga migrasi sudah siap. Langkah berikutnya kita akan membuat template tampilannya terlebih dahulu. Untuk templatingnya saya sudah menyiapkan template yang akan saya gunakan di sini. Saya akan menggunakan admin kit ya, dengan tampilan seperti ini. Nah, bagaimana kita menyesuaikannya? Caranya mudah. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan file asetnya. Saya kopikan dulu. Kemudian saya taruh di public. File aset sudah masuk.
Nah, berikutnya perlu kita mengkopikan script tampilan ini ke main layout kita atau layout yang akan menjadi kerangka dari tampilan aplikasi yang kita bangun. Oke, kita langsung saja. Kita buka filenya yang ini ya. Kita buka di OpenWidth saja. Oke, ini filenya. Kita kopikan semuanya saja. Dan di bagian view, resource view, oke, kita buatkan file baru namanya layout misalnya. layout.php. Kita pastekan di sini. Nah, kita sesuaikan dulu nih. Pertama kita perbaiki dari link CSS-nya ya. Kita perbaiki. Kita ganti secara programmer. Nah, ini fungsinya nanti kalau URL-nya berubah, alamat ini juga tidak akan ngaco ya. Juga sama. Kita pindahkan. Bagian JavaScript-nya juga sama. Ya, teman-teman bisa pakai URL atau aset sama saja. Oke, kemudian kita buang yang tidak perlu. Kita buang dulu. Ya, nama aplikasinya. Bisa saya kasih nama listrik apps. Kemudian bagian title supaya dynamic ya. Listrik app. Nah, di sini kita bisa pakai yield ya. Title atau judul. Oke. Ini kita boleh hapus. Nggak dipakai. Untuk menunya nanti bisa kita rubah belakangan. Berikutnya di bagian konten. Nah ini. Oke. Nah, kita bisa hilangkan saja yang belum kita butuhkan. Kita hilangkan saja. Nah, di sini kita tambahkan yield ya. Sehingga nanti isinya bisa fleksibel. Konten. Dan terakhir bagian script. Data tablesnya biarkan saja. Yang ini ya kita hilangkan dan kita tambahkan yield JS. Ya. Sehingga nanti kita akan manggil database, data tabel saat dibutuhkan saja. Oke, nah kita sudah ada, kita simpan. Berikutnya kita buat CRUD ya, CRUD dulu. Misal kita mengisi tarif ya, CRUD tarif. Kita sudah punya layoutnya, kita bisa cek ya, kita bisa cek dengan, oke, ini kita rubah saja layout. Ya. Kita cek dulu seperti apa hasilnya. Ya, servernya sudah berjalan. Kita buka dan sudah berhasil ya, tidak ada masalah. Ini juga sudah dikosongkan. Oke, tinggal kita mengisi kontennya di dalamnya.
Baik, untuk pertama kita akan buat CRUD tarif. Ya, CRUD tarif. Untuk membuat CRUD berarti kita butuh controller. Ya, maka kita buatkan terlebih dahulu controllernya. PHP artisan make controller tarif controller. Oke, dan kita siapkan root-nya. Kita kasih komen supaya terpisah dengan yang lainnya. Tarif controller. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, pastikan bagian atas dia mengimport otomatis. Ya, kalau tidak muncul seperti ini, maka teman-teman perlu menambahkan secara manual. Nah, diikuti dengan metode yang kita pakai. Saya kasih nama index misalnya. Oke, untuk halaman utama tarif ya. Kita simpan dan kemudian kita buka controllernya. Kita buatkan public function index. Ya, untuk nama functionnya bebas menyesuaikan dengan nama yang kita berikan di sini. Return view. Oke. Nah, kita perlu membuatkan view blade-nya. Nah, kita buatkan dulu di bagian resource. Nah, di sini supaya rapi kita pisahkan dengan folder ya. Tarif. Oke, saya pakai bahasa saja. Utama.let.php. Dan juga kita pakai bahasa Indonesia saja. Utama di webnya juga utama. Oke, boleh seperti ini. Nah, karena kita sudah punya layout, maka kita tinggal perlu extend saja. Extend layout. Nah, kita isikan. Kita tambahkan title ya. Title. Section. Title. Oke, judulnya tarif listrik. Kemudian bagian konten. Oke. Nah, bagian konten yang ada di sini konten. Nah, kita ambil dari sini saja. Oke, kita ambil bagian ini. Oke. Tinggal kita sesuaikan. Nih. Tarif listrik. Atau juga nggak butuh kita hapus juga boleh. Di sini saja ya. Tarif listrik. Kemudian ini kita samakan kode daya tarik beban. Kode daya
tarif beban. Oke. Nah, berikutnya ini kita sisakan satu saja. Oke, seperti ini boleh. ID tabelnya boleh kita rubah. Tarif tabel. Nah, kita bisa cek ya. Tarif. Oh, ada error. Error di bagian kita cek ya. Apa ini yang bikin error? Oh, ini dia, kita belum isi. Oke, tarif dot utama. Nah, oke. Baik, tabelnya sudah keluar. Tombol juga sudah keluar. Nanti kita sesuaikan link-linknya ya. Ya, ini nanti boleh terakhir kita sesuaikan. Nah, sekarang supaya data tabelnya bisa kita terapkan ya, data tabel. Oke, tadi utama blade. Nah, di sini ada script JavaScript-nya ya. Kita kopikan saja. Kopikan dan di layout untuk JavaScript ada di section JS. Oke, di bawah kita tambahkan section JS. Kita pastekan dan nama ID-nya sesuaikan dengan ID tabel ini. Kita copy, paste. Oke ya, sekarang sudah aktif JS-nya. Nah, dikarenakan data tarifnya kita belum punya data, oke, kita buatkan form untuk menambahnya ya. Kita buatkan form untuk menambah. Kita siapkan dulu di webnya. Oke. / tambah. Fungsinya namanya tambah, misalnya tambah. Tambah, sini juga boleh tambah. Oke. Nah, kita buatkan nih tambah dot blade-nya. Tambah dot blade dot php. Nah, kita kopikan aja nih yang ini. Kopikan yang dari utama ya, kita pastekan di sini. Dan kita hilangkan saja, nggak perlu. Ya, karena kita nggak pakai data tabel dan belum pakai JS. Kita hapus saja. Nggak perlu. Kita ganti judulnya. Ini boleh, nggak perlu dirubah. Nah, karena kemudian karena kita nggak pakai tabel, kita boleh hapus tabelnya. Oke, dan buttonnya ya, buttonnya berarti bukan tambah, kembali linknya kembali ke halaman sebelumnya. Tarif. Nah, kita buatkan formnya, form cost CSRF. Oke. Oke, dan kita supaya bisa melingkan, kita edit di utama .blade-nya, di link di sini, URL tarif / tambah. Oke. Kita bisa cek.
Nah, sudah bisa masuk ya. Dan kembali. Nah, kita buatkan form isiannya. Oke, boleh kita buka Bootstrap supaya lebih cepat. Form. Ya, kita pakai yang ini saja ya, yang paling simpel. Kita kopikan. Berarti ditambah blade. Oke, di sini. Pastekan dan kita sesuaikan saja. Form label di sini yang pertama kita butuh kode. Tipenya karena integer saya pakainya berarti number. ID-nya samakan saja. Dan juga name, jangan lupa kode. Placeholder-nya kode tarif. Dan jangan lupa ya, supaya tidak boleh kosong. Oke. Kita perbanyak saja. Daya, tarif, beban. Oke. Ini juga sama kode. Sekarang ke daya. Tipenya number sama, daya, name-nya daya. Placeholder-nya daya listrik. Sekarang tarif. Ya. Supaya nanti mudah antara ID dan juga name, kita samakan saja dengan yang ada di migration-nya. Migration-nya tarif per kWh. Biar sama ya ejaannya. Tarif per kWh. Terakhir beban. Oke. Dan kita tambahkan satu lagi untuk buttonnya. Simpan. Seperti ini. Kita periksa. Oke. Ya, sudah jadi ya tampilannya. Kembali, tambah. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita masuk ke logikanya. Ya. Tambahkan untuk prosesnya. Kita ganti post. Ini post tambah saja ya. Di controller. Kita kopikan tadi namanya post tambah dan karena dia mengirimkan data, kita tambahkan request. Sekarang kita buatkan sales variable new tarif model. Nah, perhatikan ya, tarifnya ke importnya ke model. Tarif model. Ya, kita periksa if data create jika berhasil simpan ya.
request all. Oke, kita akan kembalikan ke alamat utama, return redirect tarif. Jadi kalau gagal dia tetap berada di halaman tambah. Misal kodenya 1, dayanya 900. Tarifnya misalnya sekarang per KWH-nya berapa? Nah, kita lihat dulu. Ya, per KWH-nya misalnya 1000 ya. 1352 ya per KWH. Kemudian bebannya itu adalah 36 KWH. Kita simpan. Oke, ya. Dia terlempar ke halaman ini tapi datanya belum muncul. Nah, ini karena kita belum mengirim data dari controller utama. Ya, kita kirimkan dulu nih. Kita buat tarif misalnya namanya ya. Kemudian kita ambil tarif all. Oke. Dan kita kirimkan di sini. Namanya tarif misalnya atau apapun boleh bebas. Tarif. Ya. Nah, berarti kan kita mengirim sebuah array dengan indeks tarif ya. Maka kita panggil di sini. Oke. For each dollar tarif as item. Nah, biarkan saja. Nah, kita pindahkan yang ini ke dalam sini. Nah, tinggal kita isikan nih. Item kode. Kita kopikan. Daya. Tarif per KWH. Kemudian beban. Dan kita buatkan linknya juga sekaligus ya. URL. Tarif. Edit. / titik. Item. ID. Juga sama. URL. Tarif / hapus / dot item ID. Oke. Kemudian kita cek. Nah ya, datanya sudah masuk. Kalau kita tambahkan 1300 ya. Tarif daya listriknya 1300. Tarif per KWH-nya berapa? 104. Bebannya 52. Beban minimal. Oke. Nah, sudah berhasil masuk ya. Nah, berikutnya kita tinggal buatkan edit dan juga delete-nya.